Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendrianti Kartikasari. Kali ini kita memasuki pada pertemuan yang kelima, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP IT Asalam Sanden. Kali ini kita akan sedikit belajar mengenai tata cara menyampaikan berita secara tertulis dan secara lisan. Tata cara menyampaikan berita secara tertulis dan secara lisan. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan kita sering dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi yang telah kita dapatkan. Dalam menyampaikannya, kita tidak mungkin mengarang hal-hal asal sesuai sekehendak hati kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana tata cara menyampaikan kembali isi dari berita yang sudah kita baca secara benar dan tepat. Ada dua macam cara di dalam menyampaikan berita. Yang pertama, menyampaikan berita secara tertulis, dan yang kedua, menyampaikan berita secara lisan. Langkah-langkah dalam menyampaikan berita secara tertulis dapat dibagi menjadi beberapa pokok bahasan berikut ini. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan dari banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Sumber-sumber berita yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta. Di dalam mencatat fakta-fakta itu harus berkerangka pola adik simba seperti yang telah kita pelajari kemarin. Yang keempat, atau yang terakhir adalah dengan mengembangkan catatan yang telah diperoleh menjadi sebuah berita yang utuh. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah menyampaikan berita secara lisan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan berita secara lisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lafal. Lafal yaitu pengucapan kata atau kalimat yang harus jelas dan tepat. Yang kedua, intonasi. Intonasi ini yaitu lagu kalimat meliputi nada, tempo, jeda yang harus tepat. Yang ketiga, itu adalah volume. Volume suara harus bisa terdengar oleh orang yang menyimak berita tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah ekspresi. Ekspresi yaitu mimik atau raut muka, hendaknya sesuai konteks dari berita dan wajar tidak dibuat-buat. Misalnya berita tentang berprestasinya seseorang, maka penyampai berita akan menyampaikan ekspresi senang. Begitu juga sebaliknya. Ketika menyampaikan berita bencana, mesti ekspresinya adalah ekspresi sedih. Sekian dulu yang dapat kita pelajari kali ini. Banyak salah, banyak khilafnya, Butika mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.